Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan nomor NIM 05 1993 421. Jurusan yang saya tempuh adalah jurusan bidang ilmu pemerintahan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru. Untuk pertanyaan pertama, tram pada hakikatnya berbagi menjadi banyak jenis tersebut dan jelaskan 3 macam tram tersebut, serahkan juga contohnya. Menurut saya, untuk jawabannya, istilah umum dalam tram, istilah khusus dalam tram, istilah teknis dalam tram. Dan seperti ini penjelasannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang istilah umum tram. Istilah umum tram atau generasi tram merupakan istilah yang merujuk pada kategori yang lebih luas dan mencakup beberapa objek atau entitas. Contohnya adalah hewan yang mencakup kucing, sapi, dan banyak lagi lainnya. Dan kedua, saya akan menjelaskan tentang istilah khusus tram. Merupakan istilah yang merujuk pada objek entitas tertentu yang lebih spesifik dan terbatas. Contohnya adalah kucing yang merujuk pada jenis hewan dan fitur-fitur tertentu seperti bulu, lembu, kumis, dan cakar. Ketiga, istilah teknis tram merupakan istilah yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau keahlian khusus lainnya. Istilah memiliki arti yang lebih spesifik dan sering digunakan oleh orang-orang dalam bidang yang sama. Contohnya sel dalam makhluk hidup. Oke, sekarang saya akan melanjutkan pertanyaan nomor kedua. Untuk pertanyaan nomor kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir logika faliki. Bagaimana agar terhindar dari logika faliki? Jawabannya, menurut saya, sesat pikir atau logika faliki adalah bentuk argumen yang harusnya tidak digunakan dalam pikiran krisis atau debat karena mereka biasanya tidak valid atau tidak relevan. Paham tentang jenis-jenis sesat pikir ini dan cara menghindarinya sangat penting untuk berpikir secara krisis dan membuat argumen yang kuat. Dan berikut adalah beberapa jenis sesat pikir dan contohnya serta cara menghindarinya. Pertama, sesat pikir hastis. Sesat pikir hastis ini terjadi ketika kesimpulan umum diambil berdasarkan sedikit atau tidak ada bukti yang cukup. Contohnya, saya bertemu dengan 2 orang dari kota X dan 2 orang sangat kasar. Orang-orang dari kota X pasti kasar. Cara menghindarinya, cukup kumpulkan lebih banyak bukti sebelum membuat kesimpulan umum. Kedua, sesat pikir post-hoc. Sesat pikir post-hoc ini terjadi ketika seseorang mengonsumsikan bahwa karena peristiwa B terjadi setelah peristiwa A, maka A adalah penyebab B. Cara menghindarinya, pastikan ada bukti yang kuat untuk mendukung hubungan sebab akibatnya. Dan demikian tugas ini saya buat sebelum dan sesudah. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.